Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Devra Asranda. Kalau kalian sedang berada di video ini, berarti kalian sedang menonton video Aku Pengen Cerita. Konten Aku Pengen Cerita itu adalah konten yang aku khususkan untuk membagi ceritaku berdasarkan pengalaman-pengalaman pribadiku yang mungkin saja menarik dan bisa jadi inspirasi untuk kalian. Jadi, video kali ini aku bakal bahas tentang pengalamanku mengabdi pada masyarakat. Kalau teman-teman mendengar istilah kata mahasiswa, pasti yang terlintas dalam pikiran teman-teman adalah corak beragam warna dari alma mater atau sekelompok pemuda yang bersekolah di tingkatan yang lebih tinggi. Dan aku rasa apapun yang teman-teman pikirkan dengan istilah mahasiswa, pasti itu bisa dianggap benar. Karena istilah kata mahasiswa itu sudah familiar banget di masyarakat dan sudah tidak asing lagi. Nah, benar sekali. Mahasiswa merupakan satu golongan di masyarakat yang dianggap memiliki peran dan pengaruh kuat di tengah-tengah masyarakat. Maka tak heran, mahasiswa juga disebut sebagai kaum intelektual. Peran mahasiswa sangat penting di tengah-tengah masyarakat, dan peran mahasiswa ini sering banget digaungkan oleh masyarakat, bahkan oleh mahasiswa itu sendiri. Agent of control, agent of change, agent of development, agent of modernization. Ya, peran ini sering banget diteriaki oleh mahasiswa di setiap kali ada aksi turun ke jalan. Dan aku bakal bahas tentang peran mahasiswa di video lainnya. Dan mungkin teman-teman bisa nonton video itu nanti. Bakal aku bikin ya pokoknya. Tungguin aja. Maka karena peran dari mahasiswa itu tadi, mahasiswa menjadi harapan bahkan menjadi faktor pengaruh akan kemajuan suatu bangsa, suatu negara, termasuk di Indonesia. Menyadari hal itu, ini adalah sebuah kegiatan yang aku lakukan. Ya, sebenarnya lebih tepat kami lakukan karena merasa menjadi tanggung jawab kami sebagai mahasiswa. Kami melaksanakan kegiatan literasi dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devra Asranda. Sekarang saya dan teman-teman saya sedang berada di Desa Kalimantan Barat dengan acara literasi dakwah yang bersifat pada sosial keagamaan. Ya, kegiatan ini diinisiasi oleh himpunanku, oleh organisasi mahasiswaku, yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan Dakwah dan Komunikasi Islam. Aku salah satu anggotanya, yaitu menjadi bagian dari Ketua Divisi Jurnalistik dan Pemberitaan. Jadi, kami melaksanakan kegiatan itu. Sebenarnya, kegiatan literasi dakwah ini hampir mirip dengan KKN, kuliah kerja nyata, tapi dalam skala yang lebih kecil. Dan sama-sama bergerak di bidang sosial. Namun, yang menjadi perbedaan dalam kegiatan ini yaitu fokus utamanya adalah di bidang keagamaan. Kegiatan ini kami laksanakan pada tahun sekitaran, kalau nggak salah ya, aku sudah hampir lupa, yaitu tahun 2020. Dan kegiatan ini memang di tahun pandemi, tapi pada saat itu belum ketat-ketat banget protokol kesehatannya dan belum ada kewajiban penggunaan masker dan segala macam. Walaupun begitu, kami tetap melaksanakan koordinasi kepada pihak-pihak terkait sehingga kegiatan ini bisa dilaksanakan secara baik dan tujuan dari kegiatan ini bisa tercapai. Kegiatan ini kami laksanakan di salah satu desa di Bengkalis, cukup jauh, yaitu Desa Kalimantan Barat. Nah, perjalanannya dari rumahku, kalau aku hitung dari rumahku, itu memakan waktu hampir kurang lebih 1 jaman. Ya, mungkin bisa lebih lambat, bisa lebih cepat, tergantung pada kecepatan motor yang dibawa. Tapi aku rasa dengan kurang lebih waktu 1 jam itu termasuk cukup jauh ya di Desa Kalimantan Barat. Dan tahukah teman-teman, di dalam perjalanan karena jalanannya jauh dan ternyata terhambat juga karena jalanan di sana masih berlubang. Bahkan terakhir kali aku ke sana kemarin pas hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Fitri ke rumah temanku, jalanannya masih dalam bentuk pengerasan. Bisa dibayangin nggak sih orang
yang tinggal di sana harus ke kota, mungkin bekerja atau kemana, dengan akses jalan yang masih hancur, masih belum maksimal, masih ada yang lubang, masih berlubang jalannya, pasti sangat menguras tenaga. Ya, teman-teman bisa nilai sendiri dari yang aku tampilkan ini. Tentu dalam kesempatan video ini aku sangat berharap agar pemerintah lebih jeli dan lebih peka untuk memperhatikan hal-hal semacam ini, karena aku rasa akses jalan itu sangat berpengaruh terhadap masyarakat. Ya, aku berharap semoga bisa lebih cepat tahap perbaikannya. Pada kegiatan ini, fokus utama kami adalah anak-anak. Kami melakukan pemberian materi tentang hal-hal dasar berkaitan dengan Islam, lalu juga menanamkan nilai-nilai Islam, contohnya seperti mengaji bersama, mengajari sholat berjamaah, lalu memberikan materi rukun Islam, rukun iman, dan juga bermain bersama. Kami juga melakukan gotong royong bersama membersihkan masjid. Tidak hanya itu, kami juga menumbuhkan tali silaturahmi kepada masyarakat yang ada di sana dan juga sharing, yaitu berbagi informasi, berbagi cerita kepada pemuda-pemudi yang ada di sana, khususnya kepada remaja masjid yang ada di Desa Kalimantan Barat. Aku merasa kegiatan ini mungkin belum maksimal, dan juga aku rasa teman-teman tuh merasakan hal yang sama seperti aku, karena kegiatan ini kami hanya lakukan selama 2 hari 2 malam. Kami tidur di sana, makan di sana, ya seperti KKN pada umumnya, hanya dengan skala kecil. 2 hari. Coba bayangin, kita ingin memberikan nilai-nilai sosial, nilai-nilai agama kepada anak-anak hanya dalam waktu 2 hari. Sangat sulit, bukan? Kita mencoba untuk mengubah hal-hal yang kurang di sana, tapi hanya batas waktu 2 hari. Aku merasa ini sangat-sangat tidak cukup. Dan aku berharap tidak hanya pada diriku dan kepada orang lain, siapapun itu, bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang berdampak pada masyarakat, khususnya untuk anak-anak, apalagi di bidang pendidikan, bidang sosial, bidang budaya. Ya, untuk mahasiswa yang juga menonton video ini, baik itu yang ikut organisasi ataupun tidak, coba untuk lebih rajin turun ke masyarakat, karena mahasiswa itu memang seharusnya dekat dengan masyarakat. Walaupun begitu, banyak hal yang dapat aku pelajari di sana, baik dari kemampuan bersosialisasi, kemampuan menjadi seorang pengajar, kemampuan menjadi seorang pemimpin, dan aku juga merasa banyak hal yang bisa aku ceritakan, bisa menjadi pengalaman baru bagiku. Seperti sekarang ini, karena pengalaman tadi aku bisa ceritakan kepada kalian semua. Semoga ini bisa bermanfaat. Video ini belum selesai karena masih panjang, masih banyak hal yang aku ceritakan. Tunggu dulu. Yang harus diingat oleh teman-teman, sekecil apapun peran yang telah kita ambil, peran yang telah kita lakukan, setidaknya kita ikut berkontribusi dalam pembangunan dan kemajuan negara kita, negara yang kita cintai ini, Indonesia. Ini bukan hanya tentang besar ataupun kecil yang telah kita lakukan, ataupun seberapa besar atau kecil pengaruh dari apa yang kita lakukan. Aku rasa teman-teman pantas merasa sedikit bangga dengan apa yang telah kita lakukan, karena tidak sedikit, bahkan banyak banget orang yang memandang rendah orang lain atas apa yang ia lakukan, karena hanya karena mereka ikut turun langsung, ikut berperan aktif dalam kemajuan bangsa dan negara kita, mereka meremehkan orang tersebut. Contoh, aku mengikuti salah satu komunitas yang bergerak di bidang sosial. Mereka menganggap kami adalah orang-orang yang gabut, orang-orang yang tidak ada buat dan mencari kegiatan tersebut. Ya, aku rasa tidak ada yang salah dari kegiatan kami, karena bagaimanapun kegiatan kami ini pasti
sedikit banyak bermanfaat untuk orang lain. Ada pesan yang ingin aku sampaikan kepada teman-teman. Jangan pernah memandang orang lain rendah. Karena bagaimanapun ketika teman-teman melihat orang lain ke bawah, ketika teman-teman berada di atas gunung, orang-orang di bawah teman-teman juga memandang kecil teman-teman yang ada di atas. Jadi cukuplah untuk rendah hati. Jadi aku mohon kepada teman-teman untuk sedikit saja berbangga diri. Bangga ini agar kita tidak merasa lebih kecil dari orang lain. Dalam tanda kutip, tetap kita tidak boleh menyombongkan diri. Dan ada satu hal lagi yang ingin aku sampaikan kepada teman-teman, yaitu ingat bahwa kemajuan sebuah bangsa dipengaruhi oleh pembaharuan yang dilakukan generasi penerus bangsa. Sekian dulu dari video ini. Tunggu video lainnya. Kurang dan lebih mohon maafkan. Saya Devra Sanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam apa tidaknya. Bye.